Apa itu HAM? HAM ialah seperangkat hak dan kewajiban yang melekat pada diri setiap manusia yang sudah ada sejak ia dilahirkan. Menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Ini adalah salah satu kasus contoh terjadinya pelanggaran HAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursia Fitri dari STKIPN Indramayu ingin memaparkan sebuah opini tentang kasus tersebut. Jadi adanya perlawanan dari seorang TKW terhadap majikannya karena tidak ada asap kalau tidak ada api. Jadi menurut saya yang pertama kali membuat permasalahan itu dari seorang majikan, karena niat utama dari seorang TKW itu adanya sebuah perlawanan dari seorang TKW terhadap majikannya karena seorang majikan memperlakukan pegawainya atau TKW tersebut tidak sesuai dengan apa yang memang seharusnya. Mereka kadang memperlakukan seorang TKW itu seperti intinya tidak terhormat atau tidak senonoh, sehingga timbul perlawanan mereka. Sebenarnya seorang TKW tidak mempunyai niatan untuk melakukan hal-hal yang memang melukai seorang majikan. Tidak ada niatan seperti itu, karena tujuan utama mereka ialah membantu keluarganya dalam segi ekonomi. Dengan begitu, mereka melakukan perlawanan, melakukan pembelaan atas diri mereka agar mereka bisa melindungi diri mereka atas perlawanan itu. Seharusnya dan sepatutnya memang tidak harus ada perlawanan, tetapi jika tidak ada perlawanan maka akan timbul hal-hal yang memang tidak diinginkan oleh seorang TKW itu. Maka tidak berpikir panjang, mungkin karena keadaan yang memang tidak memungkinkan untuk berpikir panjang, mereka melakukan hal-hal dengan spontanitas, melakukan hal-hal yang memang di luar dugaan mereka juga tidak menginginkan hal tersebut, karena mereka tahu apa yang akan terjadi setelah itu, apa resiko dari apa yang mereka lakukan gitu. Pasti adanya hukuman karena mereka melakukan hal-hal yang memang tidak seharusnya mereka lakukan. Tapi apalah daya seorang TKW itu hanya ingin mempertahankan hak di atas dirinya, ingin hak-haknya terpenuhi. Jadi mereka adanya perlakuan atau perlawanan, biasanya mereka itu untuk mempertahankan harga diri mereka atas perlakuan-perlakuan yang memang tidak sepantasnya dan tidak seharusnya seorang majikan melakukan hal tersebut pada seorang karyawan atau terhadap seorang yang memang membantu dalam pekerjaannya. TKW itu melakukan hal tersebut karena keadaan yang mendesak, keadaan yang tidak memungkinkan, mau melapor juga bingung, kadang mereka itu tidak tahu harus melapor kepada siapa, mau kabur juga bingung gitu. Kadang hal-hal tersebut memang susah untuk berpikir panjang, maka terjadilah hal-hal yang tidak terduga itu. Sebenarnya kalau mau disalahkan kita bingung mau nyalahin siapa gitu, karena ya sebenarnya sama-sama salah karena gegabah itu sih gitu. Tapi kalau boleh berpendapat, awal mula masalah itu biasanya dari majikan itu sendiri gitu, bukan dari seorang TKW. Maka dari itu kita sebagai orang Indonesia harus bisa, kalau bisa jangan sampai menjadi tenaga kerja di luar gitu. Kalau bisa warga Indonesia atau generasi penerus Indonesia itu
Tidak usahlah ada tenaga kerja ke luar negeri gitu. Kalau bisa kita membangun usaha yang memang merintis dari nol juga tidak apa-apa. Karena resiko terbesar dan terberatnya ya pasti ada aja kejadian itu. Mungkin tidak mungkin, tetapi kita harus antisipasi juga gitu. Mari kita membangun negeri ini dengan hal-hal yang memang kalau bisa memulai dari nol, kita mulai dari nol gitu. Kalau misalnya butuh pekerjaan ya carilah yang ada di sekitar aja dulu. Mungkin gajinya tidak seberapa, tetapi resiko untuk seperti TKW di luar itu kemungkinan kecil tidak ada gitu. Resiko-resiko kayak semacam hukuman mati, hukuman segala macam gitu. Dan seharusnya pemerintah Indonesia juga lebih mempertegas bagaimana mengenai hal-hal yang menyangkut tenaga kerja luar negeri itu gitu. Mungkin itu yang dapat saya paparkan mengenai opini saya tentang hal tersebut. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf karena di sini saya masih belajar untuk memahami hal-hal yang memang saya harus pelajari juga gitu. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menurut saya dalam kasus tersebut itu termasuk pelanggaran HAM sih, karena pertama ada penyiksaan secara fisik, terus kedua dibatasi komunikasi, karena kan komunikasi itu tidak bisa dibatasi oleh seseorang karena termasuknya itu tuh hak, dan itu kan hak asasi manusia kan sejak lahir itu sudah ada dan tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Dan komunikasi itu kan termasuknya ke dalam ranah yang sifatnya pribadi. Jadi seseorang bebas untuk berkomunikasi, apalagi itu keadaannya kan tenaga kerja itu ada di luar negeri, kan pastinya dia harus menghubungi keluarganya ataupun sanak saudaranya, dan komunikasi itu pasti sangat penting. Terus yang ketiga, tidak terpenuhnya hak-hak seorang tenaga kerja karena dia sudah bekerja selama 2 tahun dan cuma digaji sebanyak 3 kali. Itu tuh kayak ya sebenarnya tidak manusiawi juga sih. Seharusnya kan si majikannya itu memberikan hak-haknya itu kepada tenaga kerja itu. Nah, berdasarkan dari termasuknya bukti-bukti tersebut, itu bisa dipidanakan sih, tapi kan masalahnya dia sedang berada di luar negeri dan juga pasti setiap negara memiliki hukumnya masing-masing. Saya sih berharap KBRI ataupun pemerintahan Indonesia dapat membantu dan juga melindungi orang-orang yang seperti itu. Ya, jangan sampai hal itu bisa terjadi lagi, dan juga supaya mereka bisa bekerja di sana secara nyaman, tanpa rasa takut, tanpa rasa gelisah, karena sudah ada jaminan dari pemerintah itu. Dan juga pastinya jika melihat kasus-kasus seperti itu, kita kan sebagai warga Indonesia sendiri merasa sedih dan juga merasa ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang bekerja di sana. Karena kita sebagai satu warga negara yaitu Indonesia, satu bangsa, mempunyai tujuan yang sama, apalagi mereka yaitu tenaga kerja yang bekerja di luar negeri kan tujuannya pergi ke luar negeri untuk bekerja, untuk meningkatkan perekonomian keluarga mereka. Nah, sepantasnya sih ya jangan sampai ada lagi kasus-kasus seperti penganiayaan, pembunuhan, pelecehan, ataupun kasus-kasus lainnya.
kasus tentang pelanggaran HAM, terutama tentang pembunuhan, kekerasan, ataupun penganiayaan yang dilakukan oleh setiap manusia. Terutama banyak para terdakwa yang mengalami kekerasan di sana. Terutama para majikan yang selalu memperlakukan mereka semena-mena. Banyak para terdakwa yang mengalami kekerasan di sana. Bahkan kasus tersebut sudah tak terhitung banyak jumlahnya. Para majikan pun di sana perlakukan para terdakwa tidak sangat kemanusiaan di sana. Jadi mereka mendapatkan balasan upaya setimpal, tapi malah sebaliknya mereka mendapatkan rasa tekanan batin mereka sendiri. Bahkan di kasus tersebut, para terdakwa hanya digaji 3 kali dalam 2 tahun ya. Di kasus tersebut TKW dibatasi media komunikasinya gitu. Memang benar ada kata orang manusia itu lebih menakutkan daripada hantu. Terdapat 2 jenis pelanggaran HAM, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM diklasifikasikan menjadi 2, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Kejahatan genosida ialah perbuatan yang menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok, bangsa, ras maupun agama. Sedangkan kejahatan kemanusiaan yaitu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik. Dalam kasus tersebut terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Hak atas rasa aman. Peristiwa ini telah menyebabkan ketakutan dan kekhawatiran yang dialami oleh korban serta keluarganya, terutama bagi pembela HAM. Berdasarkan hal tersebut, maka terjadi pelanggaran hak atas rasa aman sebagaimana dijamin pada pasal 28G ayat 1 Undang-Undang 1945, pasal 30 Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang HAM. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil, serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM ringan adalah jenis pelanggaran HAM yang tidak mengancam nyawa seseorang, namun merugikan orang tersebut. Mungkin hanya itu saja hasil wawancara dan sedikit penjelasan mengenai HAM yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.